Selamat sore para Tribuners, kita ketemu lagi pada acara Ngopi Sore Tribun Medan. Saya, Perdata Otto Berta Ginting, selaku manajer produksi Tribun Medan, akan menjadi tuan rumah Ngopi Sore pada periode ini. Adapun tamu kita pada hari ini adalah seorang perempuan yang juga merupakan politisi dan anggota DPRD Sumut. Beliau adalah Merir Rauli Barusaragi. Horas, Kak. Halo Horas, selamat sore. Selamat sore. Sehat, Kak? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Boleh buka masker ya, Bang? Ya. Siap, silakan, Kak. Ya. Ini, Kak, kan memang kita ini kan pileg masih 2024 nanti. Tapi kan periodenya atau persiapannya sudah mulai-mulai Ya. lah. Dan pada setiap pileg ini kan, Kak, ada selalu yang cukup banyak dibicarakan, itu masalah kuota perempuan di parlemen, Ya. yang berdasarkan 30%. Memang pada setiap pileg itu, Kak, mulai dari 99 itu selalu meningkat persentasenya. Ya. 99 itu 9%, 2004 itu 11,8%, dan pemilu 2009 itu 18%. Puncaknya pada 2019 kemarin 20,8%. Apa kira-kira masalah, Kak, atau kendala mengapa kuota perempuan itu belum pernah tercapai 30%? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Tribun Medan yang sudah mengundang saya untuk ngopi sore pada hari ini, walaupun kopinya nggak ada karena kita lagi puasa. Ya. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Menarik memang topik kita, Bang, hari ini tentang keterwakilan atau kuota 30% perempuan. Ya. Kalau ditanya mungkin kendalanya ya, kalau dirunutin mungkin banyak ya, tapi mungkin saya mulai dengan yang pertama yang paling banyak gitu ya kalau kita temukan, kenapa sih perempuan itu tidak mau berpolitik? Itu karena stigma mungkin. Stigma tentang politik itu adalah dunia yang didominasi laki-laki gitu. Dan selain itu juga mungkin belum mencapai keterwakilan yang kuota tadi. Mungkin kuotanya dalam pencalekan ada 30%, Bang, tapi faktanya keterwakilan di parlemen itu tidak sampai 30%. Saya rasa banyak faktor. Yang pertama tadi mengenai stigma tadi ya. Jadi mungkin perempuan udah takut duluan nih, tanda kutip, untuk masuk ke politik gitu ya. Yang kedua mungkin belum banyak contoh perempuan yang masuk ke politik. Tadi yang Abang sampaikan dari mulai 9% ya tadi. 9%. Di tahun 98, 99 gitu ya. Setelah masa reformasi kemudian sampai sekarang sudah 20,8%. Ini nasional kali ya, Bang, di pusat DPR RI ya. Kalau kita di sini kemarin juga belum sampai 20% malah ya. Jadi ini yang kedua, masih kurang contoh orang yang berhasil perempuan di dunia politik gitu ya. Dan yang ketiga itu pengkaderan. Jadi pelatihan atau pendidikan untuk perempuan-perempuan ini agar melek politik, agar tahu bagaimana pentingnya politik. Dan apa dampak atau peran mereka di dunia politik gitu loh. Jadi kendalanya mungkin kalau bisa saya rangkum tadi itu, Bang. Yang pertama stigma, yang kedua kurang contoh. Tapi sekarang ya puji Tuhan alhamdulillah sudah lumayan banyak ya. Kemudian yang ketiga tadi itu kurangnya pendidikan politik untuk perempuan. Yang pertama masih terlalu melekat mungkin budaya patriarki ya, Kak, bahwa para laki-laki harus dominan di masalah yang berkaitan dengan masalah banyak orang banyak gitu, Kak. Terus bagaimana itu, Kak? Kira-kira bagaimana kita menerobosnya itu, Kak, supaya kalau di Sumut sendiri kalau tidak salah itu kan sekitar 15%, Kak. Kayaknya nggak nyampe. Itu tadi saya mau ngitung 13 atau 14 ya. Kita yang paling banyak sih di fraksi PDI Perjuangan ada 4 orang. Ada 4 orang, itu 4 paling orang banyak. Dari 19, ya, dari seluruh fraksi kalau nggak salah. Ya. Jadi kita paling banyak ada 4 orang. Bagaimana ya caranya adalah harus ada Meryl berikutnya juga nanti di dunia politik ya. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Utara pada khususnya untuk nanti 2024 berani nih. Mungkin yang terakhir tadi, Bang, kendalanya salah satunya yang terakhir adalah komunitas tadi. Komunitas atau ekosistem di mana perempuan-perempuan ini bisa saling sharing, berbagi, tukar pikiran untuk ngobrolin tentang politik gitu kan. Jarang banget kayak misalnya kita arisan atau ngumpul-ngumpul tuh perempuan ngomongnya politik gitu. Kalau laki-laki kan biasa sering gitu ya. Kopi pun itu bahasanya kan. Gitu loh. Jadi kayak kita di partai sekarang ada arisan Sri Kandi gitu namanya. Jadi emang kita yang masuk ke pengurusan gitu kan. Dalam partai politik kebetulan kita di PDI Perjuangan juga dalam pengurusan malah juga, Bang,
harus ada 30% perempuan. Jadi pengurusnya sebenarnya. Di pengurusnya. Jadi kalau nggak ada 30% perempuan itu SK-nya nggak ditandatangan. Oh gitu. Kalau sosialisasi bagaimana Kak? Ada kira-kira kekurangan sosialisasi undang-undang ini atau kota ini kepada perempuan dari partai-partai atau bagaimana Kak? Ya saya rasa kalau saya nggak tahu partai lain ya. Kalau kita berusaha ya dari PDI Perjuangan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya perempuan ya di dalam dunia politik gitu ya. Kayak yang paling gampang sebenarnya kayak dari PDI Perjuangan membuka ruang yang seluas-luasnya karena ketua umum kami pun perempuan. Ya kan, the longest serve political leader gitu, Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah lebih dari 30 tahun memimpin PDI Perjuangan. Kemudian kita juga punya Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, Mbak Puan Maharani ya. Kemudian banyak porsi-porsi menteri ya kayak Bu Risma sekarang ada di menteri ya di membantu presiden di eksekutif gitu. Jadi kita harapkan hal-hal tersebut ini bisa mengajak atau membantu secara tidak langsung tanda kutip mensosialisasikan ke orang bahwa perempuan-perempuan ini punya peran, punya porsi dan bisa mengambil keputusan, Bang. Jadi bukan cuman serta-merta ikut aja, bukan hanya menjadi tanda kutip followers, tapi ini semua mereka adalah pengambilan keputusan strategis di dalam dunia politik gitu ya. Ketua umum di partai politik, Mbak Puan kan pasti undang-undang kayak kemarin kita baru mensahkan UU TPKS gitu kan. Kita bisa mengambil keputusan sama dengan kepala daerah perempuan gitu kan. Bu Risma menteri kita. Jadi dia bukan cuman ikut aja memeriahkan gitu ya, tapi mengambil keputusan politik yang berdampak untuk masyarakat luas. Terkait keputusan-keputusan ini Kak, apakah cukup strategis misalnya peran perempuan di dalam dewan itu untuk mengambil keputusan? Strategis ini maksudnya lebih gimana penjelasannya? Lebih untuk ke perempuannya sendiri, apakah sangat strategis peran perempuan itu untuk mengambil keputusan untuk kepentingan perempuan-perempuan yang banyak? Ya, jadi sebenarnya gini Bang, kalau kita lihat berdasarkan fakta ya, di Sumatera Utara itu penduduk Sumatera Utara dari sekitar 14 juta itu 50,1%, 50% lah ya, 50,5 kalau nggak salah itu laki-laki, 49,5% itu perempuan. Sementara keterwakilannya itu tidak sampai 15%. Nah, berarti kan sebenarnya ini gamblang ya Bang ya. Karena bayangkan yang mengambil keputusan ini padahal kita hampir sama, harusnya dari 100 orang anggota DPRD Sumut 50%, setidaknya 40% perempuan lah. Bener nggak Bang? Karena kan kita di lembaga legislatif ini kan mendengar aspirasi perempuan berarti banyak, tapi dalam kita melakukan mungkin kebijakan, dalam hal ini Perda, penganggaran, ya APBD kita, sesuai nggak dengan pro rakyat nggak, pro perempuan nggak lebih tepatnya. Itu maksudnya pro perempuan penting itu, dan sangat strategis Bang, bahwa kayak sekarang aja di pimpinan kita belum ada perempuan kan. Jadi ini kan keputusan-keputusan strategis yang harusnya pro perempuan, karena kan Bang ada yang mengatakan bahwa hanya perempuan yang mengerti perempuan. Betul. Paling mengerti perempuan. Paling mengerti perempuan. Nah, jadi kalau kita kurang suara di sini gitu kan, Bang, ya makanya sangat disayangkan gitu. Padahal kalau dari porsi, tentu dengan porsi tadi itu yang 49,5 dan 50,5 ini harusnya yang di sini bukan hanya kuota pencalonan 30%, kalau bisa pun keterwakilan minimal 30%. Ya, karena memang perempuan itu tadi cukup banyak sebenarnya kan. Banyak Bang di sini, jadi sementara keterwakilannya nggak sampai 5%. Iya, kayak misalnya saya di komisi saya aja sekarang dari 20 gitu ya, 19 gitu cuma 2 perempuan misalnya di komisi A. Sementara mungkin saya sambil sharing dikit Bang, kita mengawasi ya, dan ada banyak kasus-kasus tanah kan, mafia tanah gitu ya. Dan kasus ini kan banyak yang melibatkan ada perempuan di situ, kayak penggusuran mungkin gitu ya. Nah, banyak pelecehan-pelecehan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau nggak ada kita turun yang merangkul mereka atau mengerti masalah yang kena ke mereka ini gimana gitu. Kan bagaimanapun sebagai anggota dewan Kak, kan berarti Kakak seringlah ke lapangannya. Itu apa ininya Kak? Kendala Kakak misalnya kan
seperti yang tadi itu perempuan masih sangat minim. Untuk implementasi pekerjaannya sebagai anggota parlemen itu apa kendalanya kira-kira? Kalau ketika turun ke lapangan? Iya. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya Bang, karena saya menganggap saya percaya terhadap kesetaraan gender, saya percaya terhadap meritokrasi dalam artian selama kita mampu, selama memang kita punya hati untuk berbuat dan merangkul masyarakat, saya rasa kendalanya tidak terlalu banyak. Mungkin paling kalau misalnya kita rapat-rapat, pulang-pulang malam, itu gitu kan mungkin jadi kendala untuk perempuan-perempuan itu mungkin tidak ya, berani. tapi bukan menjadi halangan, bener kan? Jadi kendala, mungkin challenge ya, challenge-nya aja. Challenge sebenarnya ya. Atau misalnya kita sendiri perempuan, yang lain semua laki-laki kan biasa kayak saya kayak catcalling lah, atau ada omongan-omongan yang ya seloro-seloro, tapi menurut saya ya nggak pantas juga kadang-kadang seperti itu. Atau ya stigma-stigma yang ada di masyarakat, apalagi kita udah pulang malam perginya sama laki-laki mungkin kan, jadi stigma-stigma tersebut. Tapi saya rasa ya kita sudah dewasa, kita yang penting masyarakat melihat apa yang sudah kita kerjakan di masyarakat gitu. Kayak dulu sih waktu kampanye sering Bang, kayak ini masih muda, ini perempuan belum berkeluarga gitu kan, kayak emang ngerti gitu masalah kita, emang tahu permasalahan kita seperti apa gitu. Tapi semakin kita berkarya, semakin kita langsung turun, terjun ke masyarakat, langsung berbuat, itu sudah tidak menjadi sesuatu yang menghalangi lagi Bang gitu. Ini kan April ini nanti bertepatan dengan Hari Kartini kan, sekitar tanggal 21 April kayaknya kan. Itu nanti bertepatan dengan Hari Kartini, tokoh perempuan yang sangat hebat lah di Indonesia. Kakak mungkin punya ini Kak, perempuan yang menjadi inspirasi Kakak itu? Ada 3 Bang. Tiga. Yang pertama itu Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena luar biasa sekali, Ketua Umum partai terlama, ya melewati berapa musim kepemimpinan itu kan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, tiga zaman, 3 masa gitu kan. Dan beliau banyak dari rahim PDI Perjuangan, banyak juga melahirkan tokoh-tokoh pemimpin di Indonesia, terutamanya perempuan. Dan beliau presiden pertama perempuan di Indonesia juga. Ini mendobrak stigma tadi Bang tentang perempuan dan politik ya. Itu saya luar biasa bagaimana beliau memimpin partai ini. Yang kedua, Ibu Kartini. Ya karena pada masa dan eranya dia berhasil mendobrak ceiling glass itu Bang, bahwa dan memperjuangkan kesetaraan. Emansipasi perempuan dan kesetaraan itu luar biasa sekali gitu, dan mendunia ya era Kartini. Dan masih muda waktu itu Bang, era Kartini. Last but not least, yang terakhir ibu saya. Karena beliau ini kan seorang istri politisi dulunya ya gitu. Kebetulan Bapak kan juga aktif di dunia politik dulu. Jadi melihat mama yang sangat kuat dan suportif ya, mendukung ya dari dan mengerti gitu, mengerti dunia. Kalau saya sering cerita sama mama gitu ya, kayak "Ma ini gimana, ini itu." Nah, intuisi feeling seorang ibu itu kan sangat tepat ya Bang ya. Jadi saya sangat menghargai mama yang juga mendukung saya gitu ya, secara dan secara moral gitu. Jadi itu yang membuat saya terinspirasi untuk tetap terjun atau tetap berkiprah ya, dan mengabdi melalui jalur politik. Berarti 3 orang itu tadi membuat Kakak Meryl ini mau mengikuti langkah mereka untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia dengan cara masuk ke partai politik dan menjadi anggota dewan gitu Oke. Salah satunya tadi kan Megawati Kak. PDIP ini kan cukup banyak menghasilkan tokoh perempuan Kak. Misalnya seperti yang Kakak bilang tadi, Ibu Megawati, Ibu Puan, dan mungkin kakak sendiri kan. Amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan lah menginspirasi. Apa yang membuat Kakak itu pada titik tertentu itu memutuskan saya masuk ke dunia politik? Kan kuliahnya sudah sampai master, S1 sama master kan. Itu kan jadi lawyer kan bisa. Bisa. Kenapa misalnya Kakak itu, apa yang membuat Kakak itu memutuskan saya harus masuk politik? Ya, jadi sebenarnya Bang, waktu dulu mau mencalonkan diri juga nggak ada rencana ya. Dalam artian bukan berarti iseng gitu, enggak gitu. Cuman maksudnya waktu itu saya menjadi salah satu ketua relawan kandidat gubernur dan wakil gubernur. Waktu itu Pak Jarod dan Bang Sihar ya. Saya jadi ketua relawan kawan Jarod Sihar. Dari kecil sih memang saya udah
diekspos dengan politik ya Bang, karena ayah saya juga anggota Politisi. dewan dulu, dan saya dari umur 8 tahun udah ikut bapak kampanye. Oke. Walaupun daerah pemilihannya di Siantar Simalungun waktu itu ya. Jadi seneng gitu loh Bang lihat orang ngomong kampanye, duduk nanti sama warga kan di kampung kan, jadi pakai sarung, nanti kan mama yang siapin barang-barang kan. Dulu kalau kita ke kampung misalnya bawa tikar, bawa sapu, bawa makanan, kita makan, ngobrol, terus senang aja gitu kayak ngelihat kita bisa bantu orang gitu, kita bisa berbuat untuk di kampung halaman kita. Kenapa? Karena saya merasa bahwa lembaga politik ini, legislatif ini adalah alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat gitu kan Bang. Jadi awalnya udah terekspos nih di kampus juga, saya ikut BEM, ikut parlemen, dan pemilihan pertama saya jadi anggota parlemen tuh waktu usia saya 19 tahun Bang, di kampus dulu. Di kampus ya? Jadi kan saya di Trisakti itu ada pemilihan parlemen, terus saya ikut pertama kontestasi politik lah, walaupun tingkat kampus kan juga dari situ mengalir, berkembang. Kemudian ya itu tadi, saya sekolah kuliah di Jakarta, saya pulang ke Medan jadi ketua relawan. Nah di Medan ini saya sering bikin kegiatan yang melibatkan banyak anak muda yang langsung terjun ke masyarakat. Saya ngerasa bahwa oh ternyata dengan politik ini kita bisa bantu banyak orang Bang, gitu kan. Kayak misalnya saya kerja nih Bang, kayak Abang bilang jadi lawyer gitu ya, jadi pengacara lah saya bilang. Mungkin saya punya uang berapa miliar gitu kan, tapi berapa sih yang saya bisa bantu Bang? Misalnya saya punya uang 1 miliar. Kali berapa orang sih yang bisa saya bantu? Nggak terlalu tanda kutip banyak, tapi ya kalau udah habis itu gimana gitu ya. Tapi kalau kita di lembaga legislatif ini Bang, kita bisa membantu Sumatera Utara dengan keputusan politik yang kita ambil. Mengenai kebijakan gitu ya. Ada APBD kita lebih kurang 12 triliun lebih gitu kan tahun ini. Nah itu kan kita bisa kawal Bang kemana nih, untuk kesehatan, untuk pendidikan ya, untuk infrastruktur, kemudian mengenai perda, peraturan-peraturan daerah gitu kan. Jadi ini semua kan dampaknya luas gitu loh, terstruktur masif gitu ya Bang, lebih luas lagi, dan kita bisa membawa perubahan yang signifikan untuk kalau saya di daerah pemilihan kita gitu. Seperti kata Bung Karno, kita ini penyambung lidah rakyat sebenarnya. Jadi kita bisa sampaikan ke gubernur dalam hal ini di sini, ke dinas-dinas terkait gitu. Jadi kita bisa, itu semangat itu sih Bang, semangat kita bisa menjadi berkat, semangat kita bisa bantu sebanyak-banyaknya orang, itu yang membuat saya memilih tetap berkiprah atau memilih PDI Perjuangan ini partai sebagai jalur politik saya untuk membantu masyarakat. Tadi walaupun sebenarnya tidak ada keinginan yang maksudnya direncanakan untuk terjun ke dunia politik, tapi sebenarnya jalurnya sudah terbentuk dari kampus kayaknya. Iya, jadi kayak exposure-nya udah banyak. Kebetulan teman-teman juga waktu itu mendukung gitu. Kenapa nggak kamu maju aja gitu. Memang saya ada privilege waktu itu kan Bang. Jadi ya kenapa awalnya saya kayak ya nggak enak lagi nih. Tapi kayak teman-teman mendorong bilang ya White, kenapa kamu nggak pakai privilege ini untuk bisa jadi bantuin orang gitu, perpanjangan berkat untuk orang gitu Bang. Jadi poinnya sebenarnya terjun ke dunia politik itu supaya bisa mengawal kebijakan-kebijakan itu untuk pro rakyat. Ya, benar sekali. Oke, Tribuners, tadi Kak Merlin sudah banyak cerita mengenai kuota perempuan, bagaimana kendalanya dan juga bagaimana titik awal dia terjun ke dunia politik dan bagaimana tujuannya untuk maju ke dunia politik. Jadi kita rehat sebentar, nanti setelah ini masih ada hal-hal menarik yang akan kita bahas dengan Kak Merlin.
Saya Meryl Rowli Saragi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada masyarakat Sumatera Utara yang menjalankannya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita, kesabaran dan kesucian hati kita. Marhaban ya Ramadan. Tribuners, kita kembali lanjutkan ngobrol kita bersama Kak Meryl yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara. Kak, tadi kan kita sudah banyak cerita Kak mengenai pengalaman Kakak berpolitik lah sama orang-orang yang menginspirasinya, perempuan-perempuan hebat semuanya. Saat turun ke lapangan itu Kak, dalam gerak reses menyerap aspirasi rakyat dan atau sosial perda, apakah tim Kakak itu melibatkan perempuan termasuk di tim dan audiensnya? Ya, tentu saja ya Bang, kayak staf pribadi saya kan udah pasti perempuan. Ya. Terus tim-tim kita juga di lapangan banyak perempuan dan ibu-ibu dan terutama audiensnya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan dalam suatu rumah tangga atau kakak ya, itu pasti lebih banyak perempuan yang hadir karena ya banyak juga yang mungkin ibu rumah tangga atau ibu bekerja yang menyempatkan waktunya untuk menyampaikan aspirasinya dan hal-hal ini kan biasanya ibu yang pegang yang melekat dengan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, misalnya harga-harga di pasar, kebutuhan pokok itu kan ibu yang paham mengenai pendidikan anak, kesehatan, terus bantuan-bantuan pemerintah kan kartu-kartunya biasanya mereka yang pegang gitu kan Bang, dan biasanya mengurus rumah tangga lah yang berhubungan karena kan kebanyakan juga yang punya kepentingan itu dipegang oleh ibu-ibu gitu. Jadi banyak banget justru ibu-ibu tuh yang hadir gitu kayak ke serap aspirasi atau sosialisasi Perda gitu. Ini kan Kakak mulai 2019 kayak? 2019. Udah hampir berarti plus minus 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Selama periode itu Kak, bagaimana pendapat Kakak itu terhadap perempuan-perempuan kita, terutama di Sumatera Utara lah? Bagaimana pemahaman mereka terhadap politik sebenarnya? Apakah mereka ini sebenarnya sudah melek politik atau memang belum? Iya, kebanyakan sebenarnya belum ya Bang mengenai politik. Kembali lagi tadi ke sistem kita budayanya kan patriarki ya. Patriarki gitu. tadi. Dan biasanya ya laki-laki yang lebih memahami dunia. Iya, kalau kita ke kedai kopi misalnya kan Bang, ke warung kopi pasti ngomongnya politik tuh laki-laki. Jarang kan kalau kita ngumpul-ngumpul perempuan yang ngomongin politik gitu ya. Padahal sebenarnya menurut saya politik itu enggak yang di awang-awang kayak mungkin yang langsung lihat di TV politik itu kan. Politik ini kan sebenarnya seni Bang, mengambil kekuasaan untuk apa? Untuk mengambil keputusan untuk sebanyak-banyaknya masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita pahami sekecil apapun dalam kehidupan kita ini, kebijakan itu kan ditentukan proses politik Bang. Ya, yang tadi saya bilang ibu rumah tangga harga, itu kan politik, kebijakan politik kan antara DPR dengan presiden dan menteri itu semua kan itu kan sebenarnya proses-proses politik gitu ya Bang ya. Jadi sebenarnya melekat banget sebenarnya politik ini di masyarakat. Kayak dulu masa Covid, PPKM aja itu kan keputusan politik gitu. Yang kayak kita pikir tuh terlalu yang gimana banget ya. Kadang kita anak muda nggak bisa nonton bioskop nih karena PPKM itu kan sebenarnya juga hal-hal yang ditentukan oleh proses-proses politik gitu loh. Uang sekolah yang lagi heboh waktu BBM naik dan lain sebagainya itu kan semuanya keputusan-keputusan politik. Jadi saya harapkan kita sebagai perempuan harus melek politik gitu loh, jangan apatis tapi setidaknya tahulah pentingnya politik ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk meningkatkan pemahaman politik mereka itu mungkin Kakak punya ini semacam terobosan atau bagaimana kira-kira Kak untuk meningkatkan pemahaman politik perempuan-perempuan itu supaya nanti di DPRD Sumatera Utara ini atau nasional itu 30% itu bisa tercapai gitu maksudnya kan? Iya, jadi sekarang untungnya kita sudah masuk ke dunia digital ya. Kita mempermudah akses kita untuk menyebarkan informasi, untuk menerima masukan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa mudah-mudahan dengan saya terpilih dan sekarang berkiprah di dunia politik ya, terjun langsung dan berbuat kepada masyarakat, semoga bisa menginspirasi perempuan-perempuan di Sumatera Utara untuk melek politik. Yang kedua Bang, saya sering berbicara di media-media gitu kan, di media cetak, media online, yang channel of distribution-nya kan pasti juga merata ya di Sumatera Utara dan bisa diakses di mana aja gitu. Jadi semoga mereka bisa lebih melek politik dengan kayak diskusi kita pada sore hari ini gitu kan, bisa
dikasih lihat ke viewersnya Tribun gitu kan, bahwa oh ini ada perempuan yang masuk ke dunia politik gitu kan. Yang ketiga dari sosial media saya yang paling gampang Bang gitu, untuk saya sehari-hari ngapain nih, oh anggota dewan tuh kerjanya ngapain aja sih gitu kan. Kadang-kadang banyak juga kan Bang stigma yang melekat di anggota dewan, dibilang mungkin nggak kerja, DDD, duduk diam duit gitu kan istilahnya gitu kan. Jadi saya salah satu cara yang saya sampaikan adalah dengan saya ini keseharian saya gitu, mungkin belum vlog lah ya, karena saya juga kadang nggak ada waktu kan kalau langsung vlog gitu, cuman dari story saya, postingan saya dari Instagram, dari Facebook, jadi masyarakat bisa tahu anggota dewan itu kerjanya lebih dari ini. Kayak tadi siapa tadi abang ini bilang kan jarang di kantor ya Bu gitu loh ya. Justru kalau di kantor terus-terusan kita bingung kapan terjun ke masyarakatnya. Nah ini kan masyarakat kadang-kadang nggak tahu nih Bang, mereka pikir oh di kantor, oh nggak pernah datang ke kantor gitu kan. Padahal sebenarnya esensi kita adalah menjemput langsung aspirasi masyarakat gitu. Nah hal-hal inilah mungkin bentuk saya untuk mempopulerkan tanda kutip atau lebih menormalisasi politik yang benar itu seperti apa sih, atau kan bukan hanya yang berdasarkan tulis lah atau yang dia lihat mungkin di TV gitu ya, tentang debat-debat kusir lah, bukan hanya tentang kekuasaan, bukan hanya tentang hal-hal yang egoisme gitu, tapi lebih dari itu gitu Bang. Berarti sebenarnya Kak Sheryl ini mau mendeklar kepada kaum perempuan itu bahwa saya perempuan yang anggota dewan bisa melakukan ini dan tidak ada masalah sebenarnya dalam aktivitas sehari-hari nggak ada gitu masalah. Nggak ada masalah selama tidak melanggar norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku ya Bang ya. Kalau kita melaksanakan aktivitas politiknya itu sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Ini kan ada gini Kak, pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Puspayoga ya. Dia sangat optimis bahwa pada 2024 keterwakilan perempuan akan sampai 30%. Itu dia mungkin berkaca dari setiap pileg itu kaum perempuan itu tambah terus, tapi memang belum sampai 30. Kakak sepakat dengan optimisme Ibu Menteri kita ini? Iya, saya sepakat dan mengusahakan, pasti akan mengusahakan gitu ya. Beliau juga pasti berkaca dengan keterwakilan menteri yang ada di kabinet sekarang. Ada sekitar 6 kalau nggak salah yang perempuan. Ya justru dari sebelumnya mungkin hampir nggak ada gitu ya Bang, dari sebelum-sebelumnya bertambah pasti ya. Paling pemberdayaan perempuan aja biasanya kan. Iya, dan sekarang banyak kan tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan, mulai dari staf khusus presiden gitu ya, dari mulai menteri, kepala daerah, anggota dewan, itu yang perempuan bukan hanya sebagai etalase ya, bukan hanya sebagai bukan hanya dia yang hanya ikut-ikutan aja, tapi berkiprah dan bekerja dan memang bisa mengambil keputusan Bang. Jadi maunya juga ketika kita di DPRD itu atau di DPR bukan cuman pelengkap penderita istilahnya gitu ya Bang, tapi juga kita betul-betul bekerja mengabdi gitu ya. Kita juga berkarya dan berbakti untuk daerah pemilihan kita atau provinsi Sumatera Utara. Iya, jadi menurut kakak itu perempuan itu di politik itu bukan cuma sebagai lipstick politik ya? Iya, bukan hanya sebagai mencukupi kuota gitu kan. Tapi memang harus membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk kemajuan perempuan-perempuan. Ya, makanya saya senang dengan Ibu Ketua DPR kita, DPR RI itu kan dia pengambil keputusan gitu loh. Jadi bukan cuman hanya di situ duduk aja gitu ya, bukan hanya bersuara, tapi juga bisa punya posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Iya. Memang ini kan Kak, masih berat lah untuk mencapai 30% itu, walaupun kita tidak bisa pesimis, kita harus optimis ya. Karena menurut tingkat proporsi perempuan di 93 negara ini berdasarkan Interparliamentary Union atau IPU itu pada 2020 Indonesia itu di peringkat 105. 105 dari 190 negara. Malah untuk keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuannya baru 21,5%. Malah Rwanda justru berada di teratas Kak. 61,3%. Luar biasa. Disusul Kuba 53,4%, Nicaragua 50,6%, dan Meksiko dan Uni Emirat Arab 50%. Ini Uni Emirat Arab bisa 50%. Iya. Dengan ini kakak tetap optimis kan? Iya, kita harus optimis gitu. Harus ya Bang ya, jangan pesimis karena dengan contohnya sekarang yang tadi saya bilang di DPR ya, kayak kita di fraksi kita aja ada 4 orang, walaupun masih 20% hitungannya ya, kalau dari 19 anggota fraksi kita. Dari gitu. praksi tapi, ya. Iya, tapi dengan pengurusan dan lain sebagainya ini makanya topik ini
harus terus kita perbincangkan Bang gitu. Karena supaya semakin rame tanda kutip orang yang aware dengan perempuan dan politik ini, semakin banyak juga kita bikin acara-acara yang melibatkan perempuan dalam hal politik ya, keterwakilan perempuan mungkin dalam setiap dinas-dinas juga nanti yang terkait ya, kepala-kepala dinas juga harusnya banyak juga yang perempuan, sehingga kita tanda kutip kita menormalkan perempuan di politik gitu loh. Jadi bukan suatu anomali tapi sebagai hal yang biasa. Saya pengen nanti 2024 nggak ada lagi kayak keren ya, maksudnya bukan nggak ada sih, kayak wah luar biasa nih perempuan di politik gitu loh. Tapi saya harapkan ya itu hal yang normal gitu, hal yang bukan sesuatu yang biasa saja karena memang sudah sewajarnya gitu dengan proporsi yang saya sebutkan sama Abang tadi, perempuan di Indonesia, di Sumatera Utara 49% ya wajar aja kalau 40% mungkin perempuan gitu kan Bang. Jadi ini PR kita bersama juga sih Bang gitu. Ya Kak, terakhir mungkin ini Kak sebagai penutup, seperti apa harapan Kakak terhadap Kartini muda kita pada momentum Hari Kartini yang akan datang ini Kak, khususnya untuk perempuan-perempuan Sumatera Utara untuk mencapai 30% itulah Kak. Jadi Kartini itu kan pada eranya itu mendobrak stigma yang ada di masyarakat waktu itu, yang perempuan hanya harus di rumah. Harus mengurus keluarga aja gitu dan lain sebagainya. Kita harus jadi Kartini yang mendobrak mungkin stigma-stigma yang ada di masyarakat pada saat ini. Mungkin sekarang lebih terima kasih untuk Ibu kita Kartini sehingga emansipasi perempuan itu sudah semakin meningkat ya gitu loh. Jadi saya rasa Kartini masa kini itu mereka itu harus tahu kodratnya, tapi juga tetap jangan menghalangi itu untuk mengembangkan diri. Jadi karena menurut saya ya Bang ya, kalau dibilang jangan lupa kodrat ya nggak akan kita lupakan tapi saya rasa kodrat perempuan itu cuma 3 Bang. Kita menstruasi, hamil, dan menyusui. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Ya, jadi itu selain daripada itu kita bisa aja melakukan mengembangkan diri kita gitu kan. Nah kadang-kadang kan orang berpikir kayak saya ngapain kerja, sibuk cari karir aja, nanti lupa berumah tangga, atau kayak ya nanti bukan soal uang aja dan lain sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya Bang dari segi psikologis kita sebagai manusia ya, kalau Abang tahu teori Maslow itu ya, tingkat terakhir kan itu aktualisasi diri, dan itu berlaku di perempuan dan laki-laki. Jadi ketika saya juga berbakti kepada masyarakat, saya berkarya itu bukan hanya karena mau mengejar karir atau karena kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri gitu loh. Saya punya pendidikan, saya punya kemampuan, kenapa saya tidak berbakti untuk bisa membantu lebih banyak orang. Jadi menurut saya Kartini kita pada masa kini itu harus melek terutama ke dunia politik gitu ya. Jangan takut dengan stigma-stigma yang ada. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Karena bagaimanapun dengan kita bergabung di dunia politik dan terpilih menjadi anggota legislatif itu, suara-suara kita itu bisa mendampingi atau mengontrol itu untuk kepentingan perempuan-perempuan ya. Jadi yang punya kapasitas dan punya minat itu, ayo mari bergabung ke politik dan menjadi anggota dewan gitu kayak. Yes, betul sekali. Oke, Tribunas, ini tadi perbincangan kita dengan Kak Merle. Dia sangat mengajak para perempuan-perempuan terutama di Sumatera Utara untuk berani masuk ke dunia politik untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Terima kasih Kak Merle. Terima kasih Bang Ginting atas waktunya. Terima kasih semua Tribuners. Kita bertemu pada ngopi sore berikutnya. Selamat sore dan selamat berpuasa. Terima kasih.